Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk belajar Mastercam. Kali ini kita gambar sembarang, ukurannya misalnya 40 dan kesarannya 20, oke. Kemudian kita buat di sebelah sini sebuah bidang yang nantinya berupa tirus, misalnya 30, kebanyakan mungkin 25 mungkin. 25, terus kemudian ke sininya 6. Oke. Kita translate terlebih dahulu untuk memudahkan. Blok kemudian translate seperti biasa ke atas 3, di copy. Oke. Kemudian ini kita extrude ke bawah, bisa menggunakan extend to point. Oke, sampai pada poin ini. Kemudian ini bidang ini kita lanjutkan. Dipastikan plane-nya dari arah front, kemudian kita gambar sebuah bidang di sini tingginya 6. Kemudian ke sini misalnya 10. Kemudian yang sini 3. Kemudian pertemuannya ini snap. Oke. Sama kita translate 1, 2, 3, 4. Karena dari front ya, kita melihatnya front maka kesana ini Z. Oke, kemudian di join muncul seperti ini. Oke. Dan kita extrude juga. Ini seperti ini. Oke. Extend to point sampai pada poin yang ini. Kita jadikan 1. Bulan add ini sama ini. Oke. Enter. Maka dia sudah menyatu seperti ini. Trouble-nya nanti ada di sini ya. Belum kita lakukan proses selanjutnya, pilih mesin, default boleh, kemudian stock setup, bounding box, oke, kena semua. Kita buat surface-nya solid. Dari create surface, kemudian from solid, ini diklik, dipastikan hanya select body aja. Ini dinonaktifkan, diklik sembarang, nanti terkena klik semuanya. Oke. Oke. Maka dia berubah menjadi solid ya. Tandanya menjadi surface, tandanya dia ada tambahan garis-garis ini. Kalau didekatkan warnanya putih seperti ini, itu menandakan dia sudah ada surface ya, surface di situ. Oke. Kita machining, mill toolpath, kemudian surface rough, pakai rest mill. Ini. Oke. Oke. Kemudian dipastikan ini hanya face. Klik ini seperti ini. Tapi jangan lupa plane-nya dari arah top ya. Plane-nya top. Dipastikan top. Nanti kalau nggak dipastikan top seperti ini, itu karena tadi kita gambar dari samping, itu nanti prosesnya mengikuti dari samping. Oke. Select face sudah. Yang mau di machining itu misalnya daerah sini. 1, 2. Kemudian daerah ini. Klik ini. Warnanya beda ya. Oke. Dicek show. Itu tampilan surface-nya seperti ini. Kalau misalnya
ngekliknya itu belum membentuk seperti ini, contoh, ini dihapus, remove, maka kalau dilihat itu posisinya kosong, maka dia diklik lagi tadi, select drive, kemudian dipastikan sama, hanya select face, 1, kemudian ini, 2, kemudian ini, 3, klik, oke. Kalau kita tampilkan, nanti jadinya seperti ini, oke. Kemudian batas pengerjaan, itu kan sampai sini, sampai pada bidang ini ya, ini seret kotak ini. Containment itu artinya memberi batas. Kita pilih untuk yang wireframe, ya, pastikan wireframe, klik wireframe, kemudian dipilih bidang yang dijadikan batas pengerjaan. Ini, ya, warnanya berbeda. Di kotak ini nanti yang menjadi batas bidang pengerjaan, dia tidak mengerjakan di bagian luar. Oke. Kemudian approximate starting point itu perkiraan mulainya dari mana. Diklik, pilih snap di daerah yang kita perkirakan menjadi awal dari pengerjaan, klik oke. Select from library, misalnya endmill yang kita punya itu ukurannya 8 misalnya, oke. Flat endmill ya. Kemudian step down-nya, ini yang paling penting, step down-nya berapa, maksimumnya untuk pemotongan, misalnya ke bawahnya ya 0,5 misalnya, kemudian perpindahannya misalnya 1. Extension distance, ini penambahan ya, penambahan keluarnya, kita kosongin aja, oke. Tunggu prosesnya sampai selesai. Ini perhatikan dia dimulai dari sini ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau nggak dipastikan dari plane-nya top, itu nanti arah pengerjaannya dari seperti ini. Ini salah. Kita hapus saja, kita ulangi. Plane-nya top, kemudian rest mill seperti ini, oke, oke. Kemudian kita pilih sama caranya tadi, select face, agak dekat seperti ini. Kemudian awal, oke, pakai ini, oke. Perhatikan dia dimulai dari atas. Ini perbedaannya ketika kita memastikan sebelum membuat toolpath ya. Kalau tadi kan arahnya dari samping sini. Ini kalau kita lihat nanti jadinya seperti ini. Arah ke bawahnya kita lihat di parameter ini diturunkan 0,5. Kita lihat perbedaannya. Regenerate. Dia turun 0,5. Kalau misalnya perkiraan kita ketika dia dimakan sampai dari sini ke sini itu nanti mampu untuk end mill-nya, maka ini sudah mencukupi. Tapi kalau misalnya dipandang belum mampu ya, cutting-nya ini diturunkan lagi, bukan 0,5 tapi misalnya 0,2 ya, misal. Kita lihat
cek ya, dengan black pot dari arah depan front. Kita lihat di posisi terakhirnya ini ya, dia masih berada di atas karena tadi kita pilih roughing ya, dia masih berada di atas dari geometri yang kita bikin, dari entitas yang kita bikin. Kita lakukan maskining lagi di sini, gunakan 2D high speed, kemudian pilih yang ini, 3 ini dipastikan oke. Bidang yang ini ya, nah ini oke. Pilih yang dynamic core ini oke. File toolpath creator, do you want to save? Apa kesalahannya tadi? Apa terlalu cepat ngekliknya? Soalnya dia perlu proses ya. Toolnya flat and mill, folder nggak usah, depth of cut nggak usah, langsung masuk gimana meter. Oke. Coba kita ulangi lagi. Delete. Posisi top. 2D high speed. Oke. Kita pilih ini. Oke. Dynamic. Oke. Ini ya. Kita lihat di black pot. Dari arah front. Nah, ini terlihat dia sekarang berada persis di garis yang kita bikin ya. Berarti nanti dia ukurannya nanti insya Allah pas, tergantung dari settingannya nanti, settingan di mesin maksudnya untuk titik nolnya. Oke, sudah sesuai. Kemudian dari posisi ini ya, parameter ditentukan, jangan lupa untuk parameter-parameter pemotongannya bila diperlukan, seperti di video-video yang kemarin itu ya, video-video yang terdahulu. Jangan lupa untuk proses yang ini kan terakhir bidang sini, kemudian dia berganti path untuk yang ini, karena kalau kita pakai end mill flat itu nanti hasilnya geret-geret itu ya, bergaris-garis. Kita gunakan yang sisinya ada radiusnya, oleh karenanya ini di force tool change ya, force tool change, regenerate. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita mengerjakan bidang yang ini, kita mengerjakan bidang yang miring. Toolpath kita bisa menggunakan flow line, bisa ya, flow line. Surface finish kalau roughing itu nanti dia sedikit demi sedikit, atau kita gunakan paralel, bisa dicoba juga. Flow line, oke. Select drive, dipastikan tetap select face ya. Kemudian klik ini, oke. Kemudian dilihat, dipastikan show, posisinya sudah benar, bidang yang ini saja, oke. Pakai end mill-nya dirubah, select dari library,
dipastikan yang aktif yang ini, spare. Artinya di sebelah sininya ini ada R-nya. Kalau ball itu nanti seperti ini, kayak bola di sininya ada seperti ini ya. Kita pakai yang ini, kemudian oke, kita pilih. Bener ya tadi ini ya, ini aja. Oke, ball and mill. Yang dipunyai ukurannya berapa? Misalnya yang dipunyai itu ukurannya 6. Oke. Ini bisa diedit dengan edit tool, disesuaikan dengan yang dipunyai ya. Soldernya berapa, oval berapa, diameter berapa, kemudian corner radiusnya itu berapa, bisa diisikan, disesuaikan dengan yang dipunya. Oke. Klik OK. Perhatikan dia ada di sini aja. Oke. Cek seperti ini. Ya, kelupaan belum di ya. Apa namanya? Top dulu. Sorry. Plain top finish flow line. Oke. Oke. Ball. Oke. Dilihat seperti ini. Ya. 1 2, kita lihat dari front. Nah. Dia berada pada garis ini ya. Sudah berada pada garis. Namun di sebelah sini nanti dia kalau kita lihat lagi, nah ini diperhatikan di sini, ujungnya sini ya. Nah, kalau misalnya yakin sudah memenuhi set nyampe sana, oke. Berarti gerakannya ini sudah benar, hanya tinggal mungkin kurang halus karena ini cuma berapa kali gerakan. Dilihat di parameternya, finish flow line itu stop belief, oke. Full parameter, oke. Full diameter, oke. Bitrate ya, pelangnya itu paling enggak itu 400 biasanya, itu bitrate-nya biasanya antara 1700, spindle-nya 2000. Nol koma satu, oke. Cut control, step overnya 0,1 misalnya. Ya, step over ya, agak kelupaan, mohon maaf. Jadi tadi dilihat di step overnya biar nanti kalau semakin banyak berulangnya, otomatis permukaan sini semakin halus. Kalau misalnya untuk finishing ya bisa 0,1 atau 0,01 tergantung dari tingkat kehalusan yang diinginkan. Kita coba lihat semua. Parameter-parameter yang lain bisa diatur sesuai dengan yang dibutuhkan ya.
Seperti ini nanti. Step overnya semakin kecil, otomatis permukaan sini akan semakin halus. Dia jalannya langsung naik turun seperti itu. Dan untuk memastikan bidang yang dikerjakan, kita gunakan backplot. Ya kira-kira mungkin nanti seperti ini. Ini tadi 0,1 ya tadi itu ya. Oke. Ini adalah hasilnya. Semoga apa yang saya posting ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang agak kelupaan. Ya kalau nggak main Mastercam agak lama itu ya memang harus cari-cari dulu, mengingat-ingat dulu. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.